Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan Gus diurai ya, ada sensasi-sensasi apa saja tadi dari dzikir nafas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru, tadi waktu dzikir napas Ya, saya kembali diizinkan Allah untuk bertemu dengan beliau. ya, Sensasinya yang semesta sabda panutan dan sekarang pelajaran ke-12 guru. ya, yang semesta sabda panutan. Oke. Tadi Bertemunya tempatnya di mana acaranya, Gus? Majelis Buya guru, di Ketinggian. Oh, yang di atas, di Majelis Buya yang di atas. Oke. Dalam pelajaran ke-12 ini beliau menguraikan tentang kesederhanaan guru. Kalimatnya seperti ini, nasihat beliau dalam pelajaran ke-12 ini. Tetaplah kamu dalam kesederhanaanmu. Iya. Karena dalam kesederhanaan ada jalan yang bisa cepat mengantarkanmu sampai kepada tujuanmu. Bisa cepat ya, iya. Bisa cepat menghantarkanmu kepada tujuan. Oke. Orang yang sederhana itu adalah orang yang sangat cepat sekali menangkap sinyal-sinyal panggilan Tuhannya. Iya. Kemudian dalam kesederhanaan kita bisa masuk lebih dalam lagi apa itu kehidupan. Lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti tentang apa itu kehidupan. Oke. Terakhir, kalimat terakhir yang beliau sampaikan, tetaplah kamu dalam kesederhanaanmu, karena kepahitan apapun akan terasa sangat manis sekali. Oh iya, tetaplah kamu dalam kesederhanaanmu. Nanti kamu bisa merasakan kepahitan akan kamu rasakan dengan sangat manis sekali ya. Itu kalimat terakhir terus selesai. Setelah itu saya bertemu dengan guru rohani Buya Syakur di situ di majelisnya. Saya bertanya, Buya, itu yang semesta sabda panutan itu siapa? Iya. Beliau menjawab, nanti juga tahu, sekarang masih terlalu dini katanya. Oke. Iya. Terus ya wis mana dolan bae ya, saya suruh main di ketinggian saya turun ke majelis ini. Saya lihat di sini tuh di penglihatan saya tuh di dimensi saya ada di situ banyak sekali ramai orang-orang yang berlalu lalang di situ. Dan majelis ini adalah rumah yang besar, rumah gede. Di majelisnya dilihat dari atas. Enggak, saya di sini. Oh, di sini. Ya ada kayak perkampungan aja di sini tuh. Iya. Banyak orang yang berlalu lalang, banyak aktivitas di sini. Padahal di sini kan sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Ya siapa tahu ke depannya. Ya udah guru, nah lain-lainnya mungkin lain kali diceritakan. Jalan-jalannya masih banyak lagi. Oke. Mungkin ini aja yang penting guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau tadi, kata Buya, Sang Hyang Sabda yang semesta sabda panutan ya. Ini masih menjadi rahasia dan masih terlalu dini ya untuk masuk ke sana ya, nggak apa-apa. Beliau mengatakan ikuti terus kajiannya, jangan sampai ketinggalan. Oke, ikuti terus kajiannya, jangan sampai ketinggalan ya. Buyanya berpesan seperti itu ya. Oke.
Tadi yang ke-12 ini tentang kesederhanaan, ya Gus ya. Sederhana. Jadi hidupnya sederhana ya, ala kadarnya aja. Artinya baju asal nutup aurat, rumah asal tidak kebocoran, ya. Terus berpikir yang sederhana, berperilaku yang sederhana, ya. Berucap juga yang sederhana, gitu kan. Nah, kesederhanaan ini ya datangnya dari mana? Awal kesederhanaan itu, ya. Nah, ternyata kesederhanaan itu, Gus, ya, datangnya, Gus ya, dari karena kita tidak, ya, karena kita sudah bisa merasa tidak bisa apa-apa. Dari situ dulu, merasa tidak bisa apa-apa. Sehingga sedikit saja Allah memberi rizki ke kita, sedikit saja Allah memberi ilmu pengetahuan kepada kita, sedikit saja kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, ya, menaikkan derajat kita, ya. Orang yang sederhana, ya Gus, itu malu untuk menerimanya. Malunya dari mana? Ya, karena semua fasilitas sudah diberi oleh Allah. Ya, oksigennya, rizkinya, matanya, lisannya, kakinya, semua perangkat-perangkat jasad diberi oleh Allah cuma-cuma. Sehingga ya muncullah pemikiran sederhana, karakter yang sederhana. Ya, biasanya orang yang sederhana ini, Gus ya, yang punya gaya hidup sederhana itu, Gus ya, hatinya tuh Gus merasa dilihat dan dipantau langsung oleh Tuhannya. Sehingga kalau bergerak agak ini saja dulu, kan, ada rasa malu. Nah, nanti tadi di kalimat yang terakhir Gus, jadi ketika kita sederhana, nanti kita akan diberi, ya, bisa menerima intuisi yang tadi itu apa kalimatnya? Iya. Iya, mampu membaca sinyal-sinyal panggilan Tuhan itu. Artinya sinyal-sinyal panggilan Tuhan itu, Gus, ketika ada dialog di dalam panggilan Tuhan, kenapa kamu marah? Ya, kenapa kamu bakhil? Kenapa kamu di dalam kehidupan ini masih kecewa saja? Kenapa? Tuh, itunya tuh Gus bisa kebaca, maksudnya mah orang yang sederhana tuh. Ketika masuk, ya, namanya juga di kehidupan kan ada permasalahan ini, ya, masuk ke hati. Nah, mampu membaca sinyal-sinyal Tuhan itu. Artinya sinyal-sinyal Tuhan itu, Gus, dia mampu membaca dan didialogkan. Nah, setelah di dialog, nanti ketika sudah selesai, sudah. Artinya kekecewaan, kemarahan, ya, rasa ingin dihormati, apa segala itu, ketika didialogkan, itu yang muncul adalah ego, keakuan, merasa bisa, merasa mampu. Ya, akan tetapi ketika di dalam dialog itu kita membela Allah yang ada di dalam diri, ya, pasti kita akan mengalah. Gitu, mengalah, ya wis baelah, ya udahlah, nggak apa-apalah gitu, saya siapa sih? Nah, itu tuh orang yang mengalah ini adalah orang yang membela Tuhan dan kebaikannya, ya, untuk dirinya sendiri, dadanya lapang, pemikirannya cerdas, gitu. Itu dari kesederhanaan. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk Kang Samsu silahkan diurai tadi ada apa saja dari awal sampai akhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam zikir nafas tadi yang 30 menit, Bro. Iya. Saya menemukan banyak sensasi yang sangat luar biasa. Oke. Pas mulai masuk ke zikir nafas,
serasa di atas kepala ini seperti cahaya yang menjulang ke Iya. atas, Guru. Cahaya menjulang naik ke atas. Oke. Kemudian saya ditarik ke atas dan setelah sampai di atas saya dipertemukan dengan sosok, Guru. Iya. Semacam Hanoman, tapi hitam ya, seperti lutung kasarung, Guru. Beliau memberi ngasih tahu nama beliau. Iya. Namanya siapa katanya? Namanya Empu Raga Wicaksono, Guru. Namanya Empu Raga Wicaksono. Oke. Terus setelah saya bertemu dengan beliau, dengan sosok itu, kemudian saya minta izin untuk memberikan beliau nasihat. Oke. Alhamdulillah, Ya, minta nasihat dari beliau ya. kepada beliau. Iya. Alhamdulillah dengan izin Allah, beliau memberikan nasihatnya, Guru. Ya, gimana kalimatnya? Kurang lebih seperti ini nasihatnya. Wahai anakku, tanah yang kau pijak sekarang mungkin sekilas nampak terlihat kotor dan bahkan berdebu. Bahkan hanya sebuah kubangan lumpur saja. Namun demikian, jika kita gali lebih dalam, tanah yang kita pijak ini banyak sekali manfaat yang jauh sangat berharga. Iya. Jika kamu gali tanah ini, nanti kamu akan menemukan bongkahan batu, yang mana batu itu bisa bermanfaat untuk membangun bangunan-bangunan yang megah. Iya. Kemudian jika kamu terus menggali lagi, kamu akan menemukan butiran-butiran pasir. Iya. Dan butiran-butiran pasir itu bisa kamu manfaatkan untuk membuat rumah, bahkan istana megah sekalipun. Dan jika kamu menggali lebih dalam lagi, di situ kamu akan menemukan sumber mata air yang sangat jernih. Iya. Yang mana air tersebut mengandung banyak kandungan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian setelah itu beliau memberikan nasihat lagi, Guru. Iya. Kurang lebih nasihat yang kedua seperti ini. Begitu juga dengan orang-orang soleh yang nampak dari luar berpenampilan biasa saja, layaknya tanah yang kamu pijak saat ini. Namun jika kamu melihat ke dalamnya, di sana kamu akan menemukan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Kamu akan menemukan pemikirannya yang sangat cemerlang, kejernihan hati yang sangat menyejukkan, kejernihan hati yang sangat menyejukkan. Untuk itu jangan pernah menilai apapun dari luarnya saja. Cobalah masuk ke dalam, maka kamu akan menemukan mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Kemudian setelah itu beliau menyamperin saya, Guru. Iya. Yang sosok tadi nyamperin saya, dan tadinya posisi saya sama beliau itu sama-sama berdiri. Kemudian saya nunduk, Guru. Iya. Posisi saya nunduk dan saya dipegang kepala saya oleh tangan beliau. Iya. Kemudian beliau menghilang. Oke. Sampai saya terakhir berakhir. Setelah beliau menghilang, kamu masih duduk posisinya. Setelah ditransfer energi ya, Habis kepala itu kamu ya dipegang. bunyi itu, Guru. Bunyi apa sih? Alarm. Oh. Iya. Iya. Kirain kepala saya bunyi. Ternyata ya bunyi alarm sampai berakhir, Guru. selesai, Iya. iya. Mungkin itu aja sensasinya, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di situ ya, yang pertama di atas adalah tanah ya. Iya. Tanah yang kelihatannya apa tadi? Nampak Ya, terlihat kotor, nampak terlihat kotor, banyak debu, bahkan ya gitu seperti kan? comberan, Guru. Iya, lebih ini kelihatannya saja gitu ya. Nah, itu satu yang di atas tanah, yang kedua batu, yang ketiga pasir, dan yang keempat air. Nah, terus beliau yang kalimat yang di bawah itu mengurai tentang tanah. Artinya tentang tanah itu ya, orang soleh ya. Orang soleh itu ya Gus, terlihat dari luarnya sederhana. Sederhana sekali, bahkan sangat sederhana sekali gitu. Akan tetapi nanti terperangahnya tuh Gus ya, mendengar ucapan-ucapannya gitu. Karena orang-orang soleh ini kan update ya, artinya informasinya terbaru gitu. Informasinya terbaru. Nah, nanti mereka tuh tercengangnya tuh Gus dari ungkapan-ungkapannya. Ya, ilmu-ilmu yang disampaikan, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan ya, itu tidak kita temukan di yang lain gitu. Iya. Ya, artinya terperangahnya tuh itu gitu. Umpamanya beliau mengurai apa gitu kan. Biasanya kalau yang lain ngurainya panjang-panjang gitu ya. Beliau orang soleh yang sangat sederhana ini bahasanya simpel gitu, tapi masuk. Logika nih nggak begitu, pikiran kita tuh memerasnya tuh nggak begitu capek gitu. Karena apa? Ya, Guru. Iya, menyediakan kalimatnya sederhana dan mudah dipahami. Nah, dari situ biasanya terperangah tuh dari situ, dari kalimat-kalimatnya gitu. Informasi-informasinya yang terbaru. Ketika masuk ke informasi yang terbaru, oh iya ya. Nah, baru tuh nanti akan menghasilkan pemikiran baru, artinya dikembangkan lagi gitu. Terus tadi Kang Samsu yang cemerlang itu gimana tadi tuh? Yang terakhir dulu, cobalah kamu masuk ke dalam, maka sebelumnya di sana kamu akan menemukan banyak ilmu pengetahuan yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Iya. Kamu akan menemukan pemikirannya yang sangat cemerlang. Oh ya, terus kejernihan hati yang sangat menyejukkan. Nah, pemikiran yang cemerlang tuh Gus ya. Pemikiran yang cemerlang itu Gus ya, mengurai sesuatu yang di luar. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang di luar dia urai dengan cemerlang, artinya lugas, mudah dipahami gitu. Dapat dimengerti ya. Iya. Nah, itu kalimat-kalimat cemerlang yang di luar itu dari mana datangnya? Dari tadi apa namanya? Kejernihan hati. Guru. Nah, dari kejernihan hatinya. Datang informasinya tuh dari kejernihan hatinya. Artinya beliau orang-orang soleh itu berbicara itu benar-benar dari dalam hatinya. Semua yang diucapkannya itu Kang Samsu ya, sudah menjadi perilaku. Biasanya orang-orang soleh yang sederhana ini biasanya ya dulu-dulunya ya banyak menyendiri ya, banyak berdialog dengan diri, intuisi masuk, dikembangkan. Oh iya ya, sesimpel itu ternyata kehidupan tuh, sesimpel itu ternyata bertuhan tuh. Terus dulu gitu. Nah, setelah dia lakukan ya, menjadi pengalaman yang dia lakukan. Nah, ketika itu sudah menjadi pengalamannya beliau sendiri ya, ketika mengurai ya itu akan lugas sama seperti apa yang sudah dialaminya gitu. Terus Kang Samsu, kalimat yang paling terakhir. Untuk itu jangan pernah menilai apapun dari luarnya saja. Iya. Cobalah masuk ke dalam, maka kamu akan menemukan mutiara-mutiara yang tak ternilai harganya. Nah, itu jadi kita
jangan melihat hanya secara fisik saja, jangan melihat aksesoris saja gitu ya. Selami lebih dalam lagi sampai kamu menemukan mutiara-mutiara yang tersembunyi di dalamnya. Orangnya sederhana ya, wawasannya luas, tidak pernah memaksa siapapun harus sama dengan dirinya. Beliau hanya menguraikan saja kalimat-kalimat yang indah yang didasari dengan ketulusan hati, tidak memaksakan. Kan cirinya begitu. Orang-orang soleh itu ciri-cirinya dia hanya ya mengurai kalimat-kalimat yang beliau temukan tanpa memaksa orang lain harus percaya. Karena masalah percaya, diyakini dan menjadi perilaku yaitu hidayah, bukan urusannya. Dia hanya menjadi juru bicara saja gitu. Dan ketika ya maksudnya ketika jadi juru bicara saja gitu kan, dan nanti kalimat-kalimat itu ya terlahir dari kejernihan hatinya ini, ungkapan-ungkapannya datang dari hati. Dan biasanya ungkapan-ungkapan yang datang dari hati ini yang menerimanya juga nanti akan dari hati lagi gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Nanti kita langsung baca doa wa mimma. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.